Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi channel ini, channel yang membahas seputar ikan mas koki atau maaf ini bersin. Seputar ikan mas koki atau goldfish. Dan pada kesempatan kali ini, admin akan membahas atau share tentang cara atau langkah sederhana menangani kematian pada ikan mas koki. Bukan menangani ya, mencegah kematian kepada ikan mas koki agar lebih diminimalkan. Langkah-langkah ini saya share kepada sahabat-sahabat Aklema yang pemula khususnya. Soalnya saya juga pemula. Soalnya kebanyakan itu pemula pas memelihara ikan mas koki. Mas kokinya rentan sekali terhadap kematian. Banyak sekali faktor atau berbagai faktor yang menyebabkan kematian kepada ikan mas koki. Tetapi faktor yang sangat penting menurut saya ya, untuk sahabat Aklema, itu yang pertama adalah suhu atau ketiisan air, apa itu Indonesianya ya, kedinginan air, dingin atau hangatnya, oke lah suhu kalau begitu, suhu air. Yang kedua pemberian pakan. Kalau pemberian pakan itu berlebih, pastinya kotoran atau amoniak meningkat meskipun dirubah oleh bakteri baik menjadi nitrit. Tapi kalau nitrit itu berlebih menumpuk pada akuarium, tetap juga ikan akan cepat mati. Dan seterusnya adalah kebersihan kebersihan dalam filter akuarium atau kolam ikan mas koki sahabat Aklema. Serta masih banyak perdebatan di kalangan atau di penghobi ikan mas koki tentang memelihara ikan itu sama dengan memelihara air. Tapi banyak orang juga yang menyangkal hal tersebut. Cuman kalau admin sih condong iya juga, memelihara ikan sama dengan memelihara air. Tapi juga banyak juga orang yang tidak setuju dengan argumen tersebut. Oke saja, langsung saja daripada pusing-pusing liar-liar, kita akan membahas tentang cara atau langkah sederhana. Yang pertama adalah dengan cara ganti air secara rutin. Siapa nih di sini sahabat Aklema yang males banget ganti air untuk tank si buncit? Kalau admin sih di sini biasanya 3 sampai 4 hari itu penggantian air, bahasa kerennya itu water change dilakukan oleh admin 3 atau 4 hari sekali. Cukup setengahnya aja, biasanya seperempatnya juga bisa. Tapi agar hasilnya maksimal bisa dilakukan dengan cara pengurasan setengahnya aja. Sampai garis ini. Jangan lupa juga untuk sediakan heater, soalnya pada musim sekarang itu musim kemarau, cuacanya sangat dingin khususnya di Pulau Jawa. Heater admin suka set pada 28 derajat Celcius, soalnya ikan koki itu suka pada suhu 26 sampai dengan 20 derajat Celcius. Bang, gimana kalau semisalnya 30 derajat Celcius? Bisa, tetapi siap-siap aja tagihan listrik akan menjadi naik. Seperti itu, makanya admin suka di set di 28 derajat Celcius aja, biar enggak jahat ke listrik sih soalnya. Oke, lanjutan lagi. Yang pertama adalah pergantian air secara rutin. Yang kedua adalah tetap sediakan heater agar suhu air itu stabil. Oke, sambil kita menunggu penuh air dalam tank akuarium, kita bisa melakukan pembersihan terhadap busa putih. Biasa digunakan busa putih ya, busa putih pada filter. Ada juga yang mengatakan, bang, kan itu agar dirubah dari nitrat ke nitrit kotorannya. Oke, bisa juga dirubah menjadi nitrit. Tapi kalau nitrit itu berlebih dalam tank, tetap juga tidak baik untuk ikan mas koki. Maka hal yang perhatikan adalah yang pertama, kualitas airnya selalu dikuras 3 atau 4 hari. Kemudian filternya juga kadang saya selalu melakukan itu seminggu sekali pembersihan kepada kapas putih ini agar menjadi bersih.
Serta kalau kita mencuci, bisa dicuci oleh air bilasan atau bukan air ya, air bekas dari tank akuarium bisa juga untuk mengirit air. Kalau di kota-kota sih air itu beli ya, jadi untuk mengirit air, tapi di sini admin akan melakukannya dengan air baru. Caranya cuma digosok-gosok aja. Ingat, jangan pakai sabun, jangan pakai soklin, jangan pakai rinso, tapi pakai air putih aja, air seperti ini. Air yang jernih, bisa digosok-gosok sampai terlihat bersih. Tetapi di sini admin hanya membersihkan filter mekanisnya aja atau busa filternya aja, tidak biologisnya, dikarenakan agak lebar, bukan lebar bahasa Indonesianya itu agak sayang kalau filter biologis dicuci, terkecuali untuk set tank yang baru atau udah terlihat sangat kotor pada filter biologis. Namun filter biologis admin masih dirasa bersih dan hanya dibersihkan pada bagian filter mekanik atau pada busanya aja. Oke, pada pemberian air jangan dicontoh seperti ini, dikarenakan bukan pemberian air ya, pada pengisian air jangan dicontoh seperti ini, dikarenakan itu akan berdampak buruk kepada dorsal ikan mas koki. Kalau ketinggang, kalau ketumpuk langsung oleh air, bisa-bisa dorsalnya itu patah atau robek. Jadi disarankan pemberian air itu atau penambahan air ketika water change seperti ini, bisa dicontoh oleh sahabat Aquema. Bisa juga pakai parabot, pakai gayung atau dan lain sebagainya. Tapi untuk mempercepat waktu, admin lakukan seperti ini. Utamanya agar ikan tidak stres dan juga agar dorsal ikan itu terjaga, tidak ketimpuk biar enggak rusak. Langkah selanjutnya adalah pemberian garam. Seperti biasa, admin melakukan pemberian garam sekepal tangan. Untuk maledog atau untuk nimpuk orang juga bisa. Oke, dimasukkan aja langsung ke dalam tank akuarium. Di sini kalau admin itu sekepal tangannya untuk ukuran 70 cm panjangnya ya. Kalau lebarnya itu cuma 30 cm. Dan sahabat Aquema juga jangan perlu khawatir jika memasukkan langsung garam krosok atau garam khusus ikan hias ke dalam air langsung, ke dalam akuarium langsung. Itu tidak akan menyebabkan stres kepada ikan dan juga tidak akan dimakan oleh ikan. Beda, ikan mas koki nggak suka garam. Beda dengan manusia, garam itu disukai untuk sayur, untuk lodeh, untuk karedok dan lain sebagainya. Tapi kalau ikan itu tidak, ketika dia memakannya, biasa kalau ikan mas koki mas suka nguap cari makan, dan kemakan garamnya tetap akan dibuang oleh ikan mas koki. Dan yang harus diingat oleh sahabat Aquema bahwa penyakit ikan itu nggak suka pada air yang kadar garamnya tinggi. Oleh sebab itu garam krosok atau garam ikan sangat diperlukan pada tank atau akuarium atau kolam ikan sahabat Aquema. Selanjutnya seperti biasa kita memberikan MB atau Methylene Blue 4 sampai dengan 5 tetes. Penjelasannya bisa dilihat di video-video sebelumnya pada channel ini. Saya ngomong viral gini ya. Lanjutkan. Selanjutnya adalah pemberian pakan. Kalau sahabat Aquema suka pemberian pakan itu secara langsung atau enggak, cuman saya juga di sini share pemberian pakan khusus terhadap ikan mas koki agar enggak cepat mati. Soalnya ikan mati itu beberapa faktor sih, banyak faktornya, diantaranya adalah sembelit juga bisa menyebabkan kematian. Di sini admin sering melakukan dengan cara perendaman kepada pakan untuk ikan mas koki ya sekitar 2 sampai dengan 3 menit agar tekstur si pakannya itu jadi lembek dan gampang dicerna oleh ikan mas koki. Mungkin sahabat Aquema bertanya, "Bang, kan itu udah di set dari perusahaannya,
udah dibagus-bagusin sedemikian rupa agar bisa atau cocok untuk ikan mas koki. Oke, bisa juga seperti itu, tapi itu kalau suhunya memungkinkan. Semakin dingin airnya, semakin lambat proses metabolisme dalam tubuh ikan mas koki. Pencernaannya juga akan semakin lambat. Dan di sini kebenaran airnya udah water change, pasti airnya dingin lagi. Sehingga admin sering memberikan pakan yang udah direndam dalam air untuk ikan mas koki, terlebih untuk air yang ada di kolam, karena admin lihat itu derajatnya menunjukkan kepada suhu 25 derajat Celcius cukup dingin. Makanya admin memberikan tekstur yang agak lembut dengan cara direndam untuk pakan ikan mas koki. Sampai di sini mengerti ya? Jadi proses ini hanya untuk pada suhu air dingin. Kalau suhunya 28 derajat Celcius ke atas nggak usah, soalnya semakin hangat semakin bagus metabolisme ikan dalam tubuh ikan mas koki. Tapi juga bukan berarti cuma set aja dalam 32 derajat Celcius. Hati-hati, kalau semakin tinggi, semakin hangat, semakin panas, itu akan menyebabkan kematian, terkecuali untuk proses penyembuhan atau karantina ikan mas koki. Ya, saya rasa cukup sampai di sini saja penjelasannya. Jika ada yang bertanya, silahkan ditulis di kolom komentar. Ingat juga, terima kasih juga kepada sahabat Aklema yang telah mensupport dengan cara subscribe channel ini. Terima kasih semuanya. Semoga saja kedepannya channel ini bisa menjadi lebih maju dan lebih berguna untuk sahabat-sahabat Aklema semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Aklema, salam ikan goldfish.